Bab 1070. Pada saat ini, di kamar presidensial hotel, Rong Hesu sedang berjalan-jalan dengan cemas, menunggu telepon dari Tuan William. Saya melihat bahwa Rong Hesu telah lama mengenakan setelan hitam, dipadukan dengan sepatu kulit cerah, dan siap untuk bertemu ratu lebih awal. Mugard dan Fire Guard berdiri terpisah, tampak serius. Jam berapa sekarang? Hari sudah gelap. Kenapa Pak William belum menelepon saya? Rong Hesu dari waktu ke waktu melirik arloji di pergelangan tangannya saat berjalan. Dia tampak cemas. Dia melihat bahwa hari sudah malam. Dia secara alami cemas, karena semakin lama waktunya, semakin lama penerbangannya akan tertunda. Dia tinggal di Beijing. Semakin lama berlangsung, semakin besar kemungkinan kejadian tak terduga. Untungnya, pada saat ini, telepon genggamnya tiba-tiba berdering. Rong Hesu menggelengkan ekspresinya dan bergegas ke meja, meraih telepon di atas meja, dan setelah melihat ide penelepon, dia tampak sangat gembira dan tidak sabar untuk mengangkatnya. "Hei, Tuan William, apakah Ratu ingin melihatku?" William di ujung telepon berkata dengan dingin, "Ratu telah berjanji untuk bertemu denganmu. Waktunya malam ini, tapi tempatnya di Institut Pengobatan Cina." Institut Pengobatan Tradisional Cina. Rong Hesu tiba-tiba terkejut, dan berkata tanpa diduga, "Mengapa Yang Mulia Ratu mengatur tempat pertemuan di sini? Di mana saya tahu kenapa?" Tuan William berteriak dengan marah, melampiaskan semua amarahnya terhadap Lin Yu dan pengobatan Tiongkok kepada Rong Hesu, dan berkata dengan tidak sabar, "Datanglah jika kamu mencintai, dan kamu akan jatuh." Pokoknya, anggota Asosiasi Pengobatan Tiongkok lainnya akan datang. Lokasinya sudah memberitahumu. Jika kamu ingin datang, kamu akan berada di sini sebelum jam 7, tetapi untuk menghadiri makan malam ini. Berbicara, William menutup telepon. "Tuan William, biarkan aku." Rong Hesu hendak memberitahu William untuk membiarkannya memikirkannya, tetapi begitu dia mengatakannya, dia tiba-tiba menemukan bahwa William di ujung lain telepon telah menutup telepon. Dia langsung marah dan berteriak dengan marah pada telepon di tangannya, "Persetan! Iblis asing yang mati, apa hakmu untuk marah pada Lao Su? Kamu hanya seekor anjing di samping ratu." Apa yang dikatakan Rong Hesu benar. William benar-benar hanya seekor anjing di samping ratu, tetapi sayangnya, seekor anjing jauh lebih kuat darinya. Setidaknya dia harus berlutut dan menjilat anjing di samping ratu. "Tuan, ada apa? Apakah rencananya berubah lagi?" Melihat ini, Mu Wei bergegas ke depan dan bertanya dengan prihatin. "Ya, Ratu meminta saya untuk menghadiri makan malam hari ini di Institut Pengobatan Cina, dan temui dia," kata Rong Hesu dengan wajah muram, ekspresinya berkedip. "Tahukah kamu, Institut Pengobatan Tradisional Cina lebih dari 10 km jauhnya dari mereka. Untuk jarak yang begitu jauh, siapa yang bisa yakin bahwa kecelakaan akan terjadi?" Institut Pengobatan Tradisional Cina. Sejauh ini, Mu Wei tidak bisa menahan sedikit terkejut ketika dia mendengar suara itu, dan berkata dengan cemas, "Apakah ada penipuan dalam hal ini? Saya mendengar bahwa Ratu bertemu dengan He Jiarong di Institut Pengobatan Tradisional Cina hari ini. Bagaimana bisa begitu kebetulan sehingga dia tiba-tiba mengundang kami ke pesta makan malam?" "Kamu benar," Rong Hesu berkata dengan suara yang dalam, "saya juga curiga ada penipuan dalam hal ini, tetapi ini adalah undangan dari Yang Mulia Ratu secara pribadi, dan ini berada di area yang bermasalah. Bukankah seharusnya ada kejutan? Dua pertandingan singkat akan memberikan dampak yang sangat tidak menguntungkan bagi mereka, bukan?" Mu Wei tidak berbicara, tetapi mengangguk dengan suara yang dalam, "Jika seseorang dari pihak Ratu memanggil secara langsung, seharusnya tidak ada masalah. Kepala, saya pikir saya lebih suka mempercayainya, tidak percaya tanpa itu." Petugas pemadam kebakaran berdiri dan berpura-pura pandai dan berkata, "Jadi, menurutku, seharusnya tidak ada di sana. Faktanya,
Dia tidak mengerti apa yang disebut konspirasi dan trik, alasan mengatakan ini hanya untuk berpura-pura dipaksa, tetapi tidak ada yang mengira bahwa kata-katanya benar-benar bengkok. Kau tahu, sial. Rong Hesu segera tenggelam ketika dia mendengar kata-kata dari penjaga api, dan berkata dengan suara dingin, jika kita tidak pergi kali ini, waktu kita untuk kembali ke Sen Hanhai akan tertunda lagi. Semakin lama penundaan, kita akan semakin dirugikan. Kepala, maksudmu pergi ke pesta? Mu Wei bertanya dengan curiga. Dengan instingnya, dia juga merasa bahwa Lin Yu tidak berani melakukan apapun di pusat kota, jadi dia juga berpikir bahwa Rong Hesu bisa pergi ke jamuan makan. Selama pertemuan berakhir secepatnya, Rong Hesu akan bisa mengejar hingga tengah malam. Dalam penerbangan itu, Anda dapat meninggalkan ibu kota dengan selamat. Sambil berbicara, dia menyebarkan peta di depan Rong Hesu, dan pada saat yang sama menarik rute ke Institut Pengobatan Tradisional Cina. Karena kebun raya di peta masih dalam pembangunan, dia secara alami menghilangkan kebun raya yang sedang dibangun, dan dua jalan yang ditandai adalah dua jalan di kedua sisi kebun raya. Rong Hesu melirik kedua rute di peta dan melihat bahwa mereka berdua berada di daerah perkotaan yang makmur. Ekspresinya berubah, lalu dia berkata dengan tajam, sialan, kamu harus bertemu, saya tidak percaya, He Jiarong berani berada di daerah perkotaan. Lakukan itu padaku. Sekarang seluruh ibu kota berada di bawah darurat militer. Selama dia mendengar sedikit angin dan rumput, orang-orang dari Departemen Pesawat Militer atau polisi akan segera mendatanginya, jadi dia tidak percaya Lin Yu berani melakukannya terhadap dia di ibu kota. Dan dia sangat ingin meninggalkan ibu kota sekarang, jadi jika dia melihat ratu lebih awal, dia dapat mengakhiri perjalanan ini ke ibu kota lebih awal, dan ketika dia kembali ke Sen Hanhai, dia akan benar-benar aman lagi. Kalau begitu aku akan membiarkan seseorang lewat sekarang. Mu Wei berkata dengan hormat. Rong Hesu mengangguk dengan wajah tenang. Setelah mobil itu tiba, Rong Hesu bergegas ke Institut Pengobatan Tradisional Cina dengan 3 mobil perkasa. Pada saat ini, di luar Institut Pengobatan Tradisional Cina, Li Zhensheng, yang telah menerima instruksi dari Lin Yu, tetap berada di luar institut, merokok di sudut dinding. Setelah iring-iringan mobil Rong Hesu melaju ke gerbang Institut Pengobatan Tradisional Tiongkok, ekspresi Li Zhensheng berubah dalam sekejap, dan dia buru-buru mencubit asap di tangannya, dan kemudian memusatkan perhatiannya pada mobil yang baru saja masuk. Aku melihat lebih dari selusin pria berotot berjas hitam melompat turun dari mobil dan melihat sekeliling dengan tatapan dingin. Lalu mereka berdua berjalan ke tengah mobil, membuka pintu, membisikkan sesuatu, dan mengawasi. Untuk mundur dari dalam, seorang lelaki tua dengan kuil putih. Rong Hesu. Setelah melihat lelaki tua di Jinyi, Li Zhensheng melihat persis sama dengan Rong Hesu di potret itu, dan tubuhnya tiba-tiba gemetar, lalu dia bergegas menuju gedung perkantoran dengan putus asa. Pada saat ini, Lin Yu sedang mengajak ratu keluar untuk makan di kamar pribadi, tetapi Li Zhensheng berlari dengan panik, menarik Lin Yu ke samping, dan berbisik, Tuan, Rong Hesu ada di sini. Saya melihat. Lin Yu berkata sambil tersenyum, dan kedua mata tidak bisa menahan diri untuk melihat keluar pintu aula saat dia berbicara. Li Zhensheng juga buru-buru melihat ke belakang dengan matanya, dan melihat bahwa lelaki tua yang dia lihat tadi perlahan-lahan berjalan ke aula, dan mata lelaki tua itu tiba-tiba tertarik oleh sesuatu, ke arah Lin. Wajah Yu terproyeksi.